One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Oke, Miss kali ini masih mau membahas soal dan pembahasannya nih ya tentang AKM numerasi. Nah, setelah di video sebelumnya Miss bahas tentang bilangan, maka di video kali ini Miss akan coba beri contoh tentang materi aljabar ya. Miss ingatkan kembali bahwa pokok materi matematika itu ada 4. Ada bilangan, aljabar, geometri, dan data. Ya, data itu nanti ada peluang, statistika, seperti itu. Nah, di video ini Miss akan bahas contoh tentang aljabar. Oke, simak baik-baik ya. Nah, seperti Miss jelaskan sebelumnya bahwa salah satu ciri khas dari AKM itu ada stimulus ya. Jadi ada kasusnya, ada contoh ada ceritanya dulu. Nah, pada contoh soal ini stimulusnya tentang gedung pertunjukan. Nah, dalam suatu gedung pertunjukan, ini ada 11 baris kursi. Pada baris pertama ada 10 kursi, baris kedua ada 15 kursi, baris ketiga ada 13 kursi, baris keempat ada 18 kursi, baris kelima 16 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, gedung pertunjukan nih. Nah ini hanya ilustrasi ya, nggak beneran seperti ini. Ini kurang lebih ada 11 kursi gitu ya, di mana jumlah kursi tiap barisnya itu berbeda. Ada polanya seperti ini. Nah, dari stimulus ini ada beberapa soal yang bisa dikembangkan. Ya, contohnya seperti ini. Soal pertama, ya masih sama tadi ya gedung pertunjukannya. Nah, yang ditanya berapa banyak kursi pada baris paling belakang. Nah, tadi ada 11 baris ya. Yang ditanya pada baris paling belakang berarti baris ke-11. Nah, kita tulis dulu nih polanya. Ya. Polanya seperti apa? Tadi kan baris pertama ada 10, baris kedua 15, baris ketiga 13, baris keempat 18, baris kelima 16. Polanya gimana nih? Nah, kalau kita lihat nih, ini ditambah 5 dikurang 2, tambah 5 kurang 2. Nah, polanya seperti itu sebenarnya ya. Tambah 5 kurang 2, tambah 5 kurang 2. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kita bisa lebih mudahnya dia loncat-loncat polanya. Ya, seperti ini. Jadi kita pertama lihat nih, 10 ke 13, ditambah 3. Ya. Lalu 15 ke 18, ditambah 3 lagi. 13 ke 16 tambah 3 lagi. Nah, jadi polanya sama, semua ditambah 3 tapi barisannya loncat satu bilangan. Nah, dari sini berarti kita bisa lihat habis 18 tambah 3, 21. Bilangan selanjutnya berarti 16-nya nih yang jadi potokan. 16 ditambah 3 jadi 19. Selanjutnya dari 21 ditambah 3, 24. Ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 lagi. Setelah 24 berapa? 19 ditambah 3, 22. Selanjutnya 24 tambah 3, 27. Terus yang terakhir nih, 22 tambah 3, yaitu 25. Nah, ini susunan kursinya nih berarti. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Nah, karena yang ditanya banyak kursi pada baris paling belakang, berarti yang ini nih. Ya, maka banyak kursi pada baris paling belakang adalah 25 buah. Oke, ini contoh soal yang pertama. Selain ini bisa lagi nih, soal yang bisa dikembangkan dari stimulus tadi. Masih sama stimulusnya. Nah, sekarang biasanya penonton lebih suka duduk di 3 barisan terakhir. Nah, biasanya enak tuh nonton yang paling atas ya, bioskop aja seneng yang di atas-atas tuh. Nah, tentukan jumlah kursi pada 3 baris terakhir. Nah, dari soal pertama tadi kita udah dapet ya susunan kursinya 10, 15, 13, 18, 16, sampai 25. Nah, 3 baris terakhir, maka yang ini nih, ya.
Jumlah kursi pada 3 baris terakhir berarti 22 tambah 27 tambah 25 sama dengan 74. Maka jumlah kursi pada 3 baris terakhir adalah 74 buah. Oke, udah ya. Nah, ini ada lagi nih, satu lagi soal yang bisa dikembangkan, modelnya seperti ini. Ini dalam suatu pertunjukan terisi 2/3 dari kapasitas seluruh kursi. Cuman 2/3-nya aja nih. Ya, jadi mungkin nggak terlalu menarik mungkin pertunjukannya, jadi nggak penuh. Lalu tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Nah, ini pernyataannya ada 2 nih. Nah, maka kita harus buktikan dulu, kita cari dulu satu persatu. Pernyataan pertama benar atau salah, pernyataan kedua benar atau salah. Oke, kita cek satu-satu. Pertama, pernyataan yang pertama nih, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 60 buah. Kita coba. Berarti total kursinya kan kita jumlahkan semua nih, susunan kursi dari 10 tambah 15 sampai 25. Ternyata total kursi di gedung tersebut ada 210. Nah, karena yang terisi hanya 2/3, ya, maka yang tidak terisinya cuma 1/3. Nah, berapa kursi tuh? 1/3 dikali 210 sama dengan 70 kursi. Oh, berarti yang kosong, kursi kosong itu adalah 70 kursi. Maka pernyataan pertama adalah benar atau salah? Benar, karena tadi kan pernyataannya banyak kursi yang kosong lebih dari 60. Nah, karena 70 kursi itu lebih dari 60, maka pernyataan pertama benar. Oke, pernyataan pertama benar, kita cek pernyataan yang kedua. Nah, jika harga tiket per orang adalah 50.000, maka total pendapatan saat itu adalah 7.500.000. Nah, kita cek nih, benar nggak ya? Nah, berarti kan tadi total kursinya 210. Yang terisi 2/3 dikali 210, ada 140 kursi. Nah, berarti ada 140 orang tuh yang nonton. Berapa biayanya? Berapa pendapatan yang diperoleh oleh penyelenggaranya? Nah, karena satu tiket harganya 50.000, maka pendapatannya 140 dikali 50.000, yaitu 7 juta rupiah. Nah, maka pernyataannya benar atau salah? Pernyataan kedua salah, karena tadi pernyataan kedua adalah pendapatannya 7.500.000, seharusnya 7 juta. Oke, mudah ya. Jadi soal AKM itu sebenarnya gampang kok. Yang penting paham dulu maksud soalnya, ya, bisa memahami stimulusnya. Lalu ketika membaca soal tahu apa yang ditanyakan, terus ngitungnya teliti, insya Allah bisa. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Oke, jika ada kesalahan minta maaf ya, dan kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya.